Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Nabila SPDI MPDI dan para hadirin sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Islam dalam kemajemukan beragama. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana kita seseorang mengamalkan ajaran-ajarannya, maka ia akan berbahagia dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan salah satu ajaran Islam yakni mengajarkan kepada kita menghormati agama-agama lain selain Islam. Seperti yang kita ketahui hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemajemukan beragama yang dapat kita artikan sebagai keagamaan agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunnatullah yang tidak akan kita bisa tolak dan kita tentang. Sebab menurut Islam perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita, dan itu adalah tugas kita sebagai umat Islam untuk senantiasa toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Berbicara mengenai Islam dan kemajemukan beragama. Pada saat Rasulullah SAW di Mekah, beliau hari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat pagan, penyembah berhala, bermacam-macam tipe manusia yang beliau hadapi pada saat itu. Ada yang menentang meskipun tidak mau masuk Islam, ada pula yang tidak menentangnya. Suatu ketika pemuka Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus, yang kita kenal saat ini adalah dengan cara diplomasi, yakni dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Langkah yang pertama dengan menawarkan 3 ta, yakni harta, tahta, dan wanita. Usaha ini gagal. Lalu yang kedua yakni dengan menawarkan konsep toleransi dengan cara saling melaksanakan ibadah agama mereka. Tapi ajaran tersebut turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abatum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Ayat yang terakhir ini yakni lakum dinukum waliyadi, dengan prinsip lakum dinukum waliyadi yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rah membuktikan agama Ahdan masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh penganut agama Mesir kuno. Agama Romawi Paganis masuk ke Mesir dengan membunuh penganut Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dihancurkan, yang dibakar, tidak seorang pun pendeta yang dibantai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man azadimi yang faqad adani wa man adani faqad adallah.
yang berarti siapa yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah menyakitiku. Hadis riwayat Imam Tabrani. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam agama yang ada di dunia ini? Jelas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut telah mengajarkan kepada kita umat Islam agar jangan menghina, melecehkan dan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Umat Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedaya Resi Agitya. Demikian juga dengan umat Buddha. Biarkanlah mereka mengajarkan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaknya kita aplikasikan sikap kita saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi antar umat beragama. Boleh kita bertoleransi mengenai muamalah terhadap agama lain, tetapi kita dilarang untuk bertoleran dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Karena ketika menyangkut keyakinan dan akhlak itu beda cerita. Berikut ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Yang pertama, Islam mengajarkan saling tolong-menolong terhadap siapapun, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW yang bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, tetap menjalin hubungan baik kepada kerabat, pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika keduanya memaksakanmu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulah dengan keduanya di dunia dan dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah atau sumbangan dan tidak zalim terhadap keluarga dan kerabat non-muslim. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai hari ini, mulai detik ini, stop mengatakan Islam itu keras. Stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa. Stop mengatakan Islam itu teroris. Sebab Islam adalah agama yang tenang, damai, tentram, dan indah. Dengan demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan. Saatnya kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Saya Tinta Rohana, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.